bahkan sejak kalian kelas 7 ya. Jadi ketika ada 1 jam pelajaran bahasa Indonesia, kita pasti bahasnya bedah soalnya, pelajarannya tentang bedah SKL, kisi-kisi UN. Jadi sebenarnya untuk ujian sekolah ini, kalau kalian mau mengingat kembali, kalau kalian mau mempelajari kembali, itu insya Allah bisa. Karena materinya hampir sama dengan UN ya, UN yang pernah kita bedah kisi-kisinya. Silahkan nanti kalian buka kembali atau dicari lagi buku bedah kisi-kisi SKL UN yang dulu diseragamkan itu ya, buku batik ya kalau tidak salah ya sampulnya. Kalian cari, kalian baca-baca lagi, bahkan dulu pernah kita adakan tryout mandiri per SKL ya, ada latihan juga, ternyata yang kita pelajari dulu itu tidak sia-sia. Nah, untuk info hari ini ya agak mengejutkan juga sih. Kemarin hari Senin apa ya? Senin atau Selasa itu ada meet lagi. Ada meet lagi pembahasan tentang ujian sekolah. Ujian sekolah yang awalnya untuk bahasa Indonesia itu ada soal pilihan ganda dan uraian diganti menjadi soal pilihan ganda semua. Jadi maksudnya ujian sekolah nanti pilihan ganda semua? Iya, ada 40 soal itu pilihan ganda semua, tidak jadi uraian. Padahal kemarin itu ya, ya ada bedah uraian. Iya, kasih materinya mau bedah soalnya dari uraian dulu. Bunda ya juga, aduh, gimana sih ini dari... Gak ada uraian, nggak tahu jawaban, nggak tahu. Yeay. Yeay. Iya. Pasti seru. Tapi gini, kalau pilihan ganda salah ya jelas salah. Bisa ya toh. Gak ada kemanusiaan. Kan sistem komputer. Yang ngoreksi manusia kan setidaknya ada rasa manusiaan lah, kan nilainya seperti ya tapi itu. Kalau rasanya dendam ya gimana pun jurus basmalah. Enggak, ngomong yang di sana nggak kenal kalian kok. Oh ya. Bunda yang meriksa itu toh bukan komputer toh. Kalau uraian ya manusia, tapi karena ini soalnya fix pilihan ganda semua, maka nanti dari komputer langsung. Waduh, ya. Kayak dulu, kayak kelas 8 berarti. Iya, jadi 40 itu pilihan ganda semua. Ya, seharusnya kalau uraian itu ada mengangkat nilai lah biasanya ya, tapi ya udah. Nah, gini cara penghitungannya. Semuanya pengen nilai minimal 80 toh, syukur 90. Dari 40 soal, berarti itu kan satu soal agar jadi 100 kan 2,5. Ya enggak? 2,5 ya, benar? 2,5 kali 40. 1,5. 2,5 benar ya? 2,5. Satu soalnya nilainya 2,5 ya. Berarti biar 2,5 Bun. Iya 2,5. Berapa? Biar 2,5. Ya satu soal nilainya 2,5. Maksimal soalnya berapa kalau 80? 80 berapa? Biar 80. Sebentar. Dibagi 2,5. Oh, salah 8. Maksimal salah 8. Waduh, maksimal salah 8. Dari 40 soal maksimal salah 8. Masya Allah. Ya, lihat awalnya banyak loh. Lumayan loh. Salah 8 masih 8. Salah 8 masih 80 tuh lumayan loh sebenarnya. Oh, tuh salah 8 tuh dikit ya. Banyak, Bun. Banyak Bun. Kalau dikit tuh 1, 2, 3 tuh dikit. 8 tuh banyak. Biasanya kan salah 10 dapat 80 gitu. Tapi ini ternyata salah 8. Janganlah 10 tuh. Jadi 80 ya. Kalau mau dapat nilai 80 maksimal salah 8. Nah, tapi kemarin salah 0 ya. Tapi kemarin kalau kemarin kan setelah tryout itu kan kalian dapat skor ya. Ada yang Bunda saya salah 2 kok nilainya 74. Nah, ternyata itu
di sini ada yang belum tahu nilainya belum yang tryout? Sudah 89, padahal salahnya cuma 1. Mantap. Oh, sudah semua. Ternyata itu berbobot. Jadi satu Maksudnya soal berbobot. antara soal satu dengan soal yang lain itu bobotnya beda. Yang tryout Misalnya Nuadu itu toh. ya yang kemarin. Nanti untuk Oh. yang tryout kedua dan ujian sekolah ini coba Bunda tanyakan ya, apa bobotnya beda atau satu soal itu disamakan. Jadi gini loh, Masa. istilahnya begini. Kalau soal yang pertama misalnya jawabannya mudah, soalnya gampang, itu bobotnya sedikit. Tapi kalau soalnya yang tingkatnya mungkin di situ adalah nalar, sulit, itu bobotnya tinggi gitu. Berarti kalau misalnya kamu salah satu kok nilainya tidak 90, berarti kesalahanmu itu memang di soal yang bobotnya tinggi. Paham maksudnya? Wah, nggak like. Ya, itu. Makanya nilainya tidak 90. Iya, nggak tahu ternyata setelah banyak, kalau agama enggak, kalau agama itu sama. Tapi kalau yang bahasa Oh, Indonesia apa kok iya gitu. toh? Wah, baru tahu. Ya, kalau bahasa Indonesia kok gitu. Terus Bunda nanti yang tryout Matematika juga sama, Bun, sama Bun. Salah satu dapat salah 2 dapat 81. oh gitu. Berarti berbobot juga ya. Ya mungkin kalau tambah Ya, misalnya emang 1 tambah 1 bobotnya cuma 1. Tapi kalau misalnya yang soal matematikanya rumit, cerita dulu, ada ceritanya, terus langkah-langkahnya ternyata dengan 2 sampai 3 cara mungkin bobotnya 5 gitu loh. Ya. Jadi kalau bobotan masih pakai pembobotan seperti itu, berarti nanti untuk prediksi nilainya harus salah berapa. Nanti Bunda coba tanyakan dulu ya. Nanti kita diskusikan lagi. Nah, itu sekilas tentang tryout dan juga untuk ujian sekolah, perubahan format soal yang awalnya ada uraian, jadi pilihan ganda semuanya, tapi tetap soalnya 40 dengan kisi-kisi yang sama ya. Bunda share dulu materinya. Materi ini bisa kalian download di e-school bagian materi. Sedangkan nanti ada latihannya, latihan kalian kerjakan di proyek. Nah, ini perubahan format soal ada 40 soal pilihan ganda. Hari ini Bunda mau mengingatkan kembali jenis-jenis teks yang di sini dikisi-kisi keluar ya. Nanti baru masuk per SKL. Nah, kisi-kisi ujian sekolah, ada yang sudah download? Ada 40 itu, sudah di-download belum? Yang di e-school. Halo? belum. Ini ya, kalau ada 40 itu Bunda ringkas jadi ini, per nomornya ini. Yang pertama, menentukan makna kata. Bisa dibayangkan ya, menentukan makna kata. Berarti kalian menjelaskan arti sebuah kata yang digaris bawah atau sebuah kata yang ditunjuk di situ. Misalnya ada bacaan dulu, terus nanti makna kata komposisi adalah, misalnya makna kata alas adalah seperti itu. Ini makna kata. Yang kedua, menentukan pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf. Nomor 3, menentukan pertanyaan yang sesuai dengan paragraf. Nah, ini tergantung paragrafnya ya, berarti nomor 2 pernyataan itu berarti berupa kalimat, berita. Nomor 3 berarti berupa pertanyaan. Gampang ini seharusnya. Yang penting kalian mau membaca dan memahami bacaan di dalam soal tersebut. Kemudian nomor 4, menentukan isi buku, isu buku. Maksudnya di sini adalah teks eksposisi. Terus kalian tentukan bagian isunya atau bagian masalahnya ya. Isu itu kan masalah. Kemudian menentukan ide pokok atau gagasan utama, dulu sudah pernah kita pelajari. Menentukan simpulan juga sudah. Menentukan struktur teks persuasif. Nah, buka lagi teks persuasif di kelas 8. Menentukan kalimat fakta dalam teks persuasif. Kalimat fakta. Fakta itu adalah kalimat yang nyata yang tidak dapat dibantah lagi karena sudah terbukti kebenarannya. Fakta itu biasanya berupa angka, tanggal, tahun. Nah, itu biasanya fakta ya. Menentukan kalimat pendapat.
pendapat itu berarti sesuatu yang belum tentu terjadi. Jadi kayak hal yang masih meragukan. Ada kata akan misalnya, kemudian belum, dan sebagainya. Meringkas teks persuasif. Meringkas sudah pernah kita pelajari. Menentukan perbedaan penggunaan bahasa teks fantasi. Teks fantasi kelas 7 ya, dibuka lagi. Teks fantasi atau teks imajinasi. Sama, cerita fantasi itu. Masih ingat? Cerita fantasi. Misalnya film Doraemon. Ya, cerita. Doraemon itu kan termasuk cerita fantasi. Jadi sebuah cerita yang berdasarkan khayalan ya. Sesuatu yang tidak nyata. Doraemon, ada enggak kucing yang bisa ngomong kayak pakai robot terus bisa mengeluarkan berbagai hal di kantong ajaibnya? Kan itu enggak ya. Jadi itu namanya cerita fantasi. Fungsinya memang menghibur. Kemudian menentukan perbedaan pola penyajian teks, menentukan struktur teks eksplanasi di kelas 8, menentukan komentar yang tepat sesuai dengan isi teks. Jadi kalian di dalam berkomentar nanti harus sesuai dengan isi teks yang kalian tanggapi, ya. Menentukan makna kata lagi, tapi ini cerpen. Menentukan tokoh utama di dalam cerpen atau cerita inspiratif. Menentukan struktur teks cerpen bagian resolusi. Bagian resolusi itu berarti bagian akhir cerita, ya. Menentukan konflik, sudah. Menentukan makna simbol dalam cerpen. Menentukan nilai moral, sosial, atau religius. Banyak ya, 40. Weh. Menentukan perbedaan pola pengembangan cerpen. Menentukan perbedaan penggunaan bahasa cerpen. Menentukan bukti latar cerpen, bukti latar tempat, waktu, atau suasana. Nah, kalian tentukan kalimatnya yang mengandung latar itu. Menentukan bukti watak tokoh, sama, berarti menentukan kalimat yang menunjukkan watak tokoh. Menentukan komentar tentang isi cerpen atau cerita inspiratif, ini sama, memberikan komentar. Melengkapi teks eksplanasi yang rumpang dengan istilah yang tepat. Istilah itu berarti sesuatu kata dalam bidang tertentu ya, atau sama dengan kata teknis itu. 27 melengkapi kalimat rumpang dengan kata berimbuhan yang tepat. Kata berimbuhan itu kata yang mengandung imbuhan, bisa awalan, akhiran, awalan, dan akhiran. 28 menentukan susunan kalimat yang acak menjadi paragraf yang baik. Kemudian menentukan kalimat petunjuk untuk melengkapi teks. Prosedur yang rumpang. Ini 30 apa ya? Kepotong ya? Iya, Bun, kepotong. Enggak bisa ya. Ya, nanti bisa di-download 30. Kemudian dilompati dulu ya, 30 nanti Bunda lihat lagi. 31 melengkapi teks pidato yang rumpang, menentukan kata teknis, mengubah kalimat langsung menjadi tidak langsung, menentukan majas personifikasi, melengkapi paragraf dengan kalimat bermajas. Nah, ini yang kemarin sudah Bunda sampaikan ya. Menulis teks deskripsi, menuliskan teks prosedur, menuliskan teks ulasan, menganalisis unsur-unsur cerpen, dan menentukan perbaikan kalimat. Tapi ini berupa pilihan ganda. Jadi maksudnya ngapain kalau pilihan ganda, Bun? Pilihan ganda itu kemarin saya tanyakan, Bunda tanyakan itu misalnya ada sebuah teks deskripsi, itu kosong. Kemudian kalian disuruh melengkapi. Oh, Ada juga, bagiannya gitu, Kak. Maksudnya iya, bagian ini apa? Oh. iya. Atau mungkin ada sebuah gambar. Gambar misalnya ada gambar ya, sekolah. Nah, kalian di situ disediakan ABCD paragraf deskripsi yang tepat sesuai dengan gambar tersebut, mungkin begitu. Kalau teks prosedur, di teks prosedur Langkah-langkah berarti. langkah-langkah, iya. Langkah-langkah mungkin bisa ada langkah-langkah yang dikosongkan, kemudian kalian mengisi bagian yang kosong itu, Apa enggak atau urutannya? iya, Disuruh atau ngurutin. urutannya disuruh Biasanya gitu. ngurutin. Betul. Kalau teks ulasan kan itu mengulas ya, mengulas sebuah buku atau film. Nah, itu biasanya ada data-data. Kalau buku ada judul buku, kelebihan, kelemahan. Nah, kalian biasanya diminta memilih paragraf yang sesuai dengan data tersebut menjadi teks ulasan. Bisa bayangkan? Dulu sering keluar Bisa. di
tryout juga. Jadi ada data-data buku atau film, terus dari judulnya, kemudian ada kelebihan, ada kelemahan. Nah, data-data itu dirangkai menjadi sebuah paragraf. Terus kalian diminta memilih dari A, B, C, D itu yang paragraf yang sesuai dengan data tersebut. Nah, itu kalau teks ulasan. Kalau menganalisis unsur-unsur cerpen, berarti kalian nanti mungkin di sini diminta menganalisis tokohnya, tokoh utamanya siapa, kemudian latarnya di mana, latar tempatnya, konfliknya apa, dan sebagainya. Menentukan perbaikan kalimat, berarti disajikan kalimatnya yang salah, terus dari ABCD itu kalian diminta memilih perbaikan dari kalimat tersebut. Begitu. Ini ya untuk kisi-kisinya, ada 40, banyak sekali. Tapi insya Allah, kalau kalian nanti melihat dari latihan soal, misalnya nanti Bunda beri latihan soal, kalian cocokkan dengan kisi-kisi, mungkin sebenarnya soal itu sudah familiar. Ya, tapi jangan juga diremehkan ya, oh pernah belajar ini. Tetap harus berusaha dengan sebaik-baiknya. Karena pilihan ganda, sekali lagi pilihan ganda sistem, tidak ada yang bisa menolong kecuali dari usaha kalian dan doa kalian, ya. Sistem itu lebih kejam loh daripada manusia. Salah ya salah gitu. Jawabannya di sistem B, kalian jawabannya A, ya salah. Loh, kalau Kalau misalnya pilihan yang salah ya Bun. ya salah, tetap salah gitu. Wah, nggak Karena seru, nggak seru. sistem sistem itu seperti Wah. itu, lebih kejamnya. Nah, sekarang ini jenis-jenis teks yang diteskan. Nah, ketika Bunda, sebenarnya kisi-kisinya tidak sering kasih ini ya. Kisi-kisinya itu disajikan teks ini. Terus kalian diminta menentukan ini. Kalau ini kan langsung Bunda tuliskan poin pertanyaannya. Misalnya menentukan majas personifikasi. Sebenarnya di nomor, misalnya di soal nomor 34 ini disajikan teks cerpen yang bernomor kalimatnya. Siswa diminta menentukan majas personifikasi. Itu kan terlalu panjang ya. Makanya di sini Bunda ringkas. Kemudian ketika Bunda amati ada sebanyak 12 jenis teks yang keluar di dalam ujian sekolah tersebut. Nah, tapi untuk jenis-jenis teks ini Bunda yakin hampir semuanya sudah pernah diajarkan. Kecuali satu ini, cerita inspiratif ini. Seharusnya di kelas 9 kayaknya. Cuma kemarin ada perubahan materi itu. Nah, ini ada 11. Yang pertama ada teks eksposisi. Masih ingat teks eksposisi ini kita pelajari di kelas berapa? 7. 7? Nggak tahu, lupa. Berapa? 8 apa 7 gitu. 8 ya. Oh, 8. 8 apa 7 ya? Yo, Oh, oke. Oh, 8. 8 aja. 8 aja. Nah, teks eksposisi ini adalah teks yang memaparkan, menjelaskan secara rinci. Ya, memaparkan sebuah informasi atau pengetahuan berupa fakta dan pendapat. Jadi kayak menganalisis sebuah informasi atau pengetahuan. Di dalam teksnya itu isinya fakta dan pendapat. Contoh, kebakaran hutan. Masih ingat ya dulu tugasnya membuat teks eksposisi, Oh, ada ya, kebakaran ya. hutan dan sebagainya. Nah, teks eksposisi ini menjelaskan bagaimana isunya adalah tentang kebakaran hutan ya. Isunya tentang kebakaran hutan, bagaimana kebakaran hutan itu bisa terjadi, terus dampaknya apa, terus pencegahannya harusnya seperti apa. Ini adalah teks eksposisi. Jadi memaparkan sebuah informasi atau pengetahuan terkait dengan itu tadi, suatu hal. Ini teks eksposisi, memaparkan. Kemudian persuasif, teks persuasif. Dari katanya persuasif berarti mengajak. Nah, teks ini berisi mengajak, membujuk, atau menyuruh pembacanya melakukan sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam teks. Ini Bunda berikan contoh judulnya ya. Contoh judulnya adalah Sehat Karena Air Putih. Berarti teks ini nanti kira-kira mengajak untuk apa? Minum air putih.
Ya, minum air putih yang banyak. Karena apa? Agar bisa sehat ya, seperti itu. Ini namanya teks persuasif. Jadi isinya mengajak, membujuk. Kemudian teks fantasi. Nah, ini di kelas 7. Teks fantasi itu adalah teks narasi. Narasi itu artinya sebuah teks cerita. Narasi itu cerita ya. Teks narasi yang berupa imajinasi atau tidak nyata, biasanya tokohnya memiliki kekuatan atau di luar nalar lah seperti itu. Contoh yang sangat familiar, cerita Doraemon. Nah, itu kan fantasi ya, khayalan. Tokoh-tokohnya ada kekuatan dan itu di sebuah tidak nyata, sesuatu yang tidak nyata. Gatot Kaca, terus apa lagi? Kira-kira cerita fantasi yang ada kekuatan, hero-hero kayak gitu biasanya. Superman. Permen. Ya, terus Power Ranger. Ranger. Ultraman. Ya, amin. Terus Gundala. Iya. Tidak terbatas waktu misalnya. Jadi ceritanya itu tidak ada misalnya Ipin-ipin. Loh, gak ada waktu itu. Iya, nggak tumbuh-tumbuh. Gak tua-tua. dari lahir ya. Masih saja TK. Enggak, maksudnya gini. Jadi ceritanya itu bisa menembus waktu gitu loh. Ceritanya bisa menunjukkan ke masa depan, dari masa lalu ke masa depan seperti itu. Itu juga termasuk cerita fantasi. Ya. Kemudian teks berita, kemarin baru kita pelajari ya. Teks berita ini teks yang menginformasikan peristiwa. Peristiwanya aktual itu berarti yang terkini. Kalau teks eksposisi kan juga sama ya, memaparkan informasi. Tapi informasinya itu bukan sebuah peristiwa yang harus terkini, itu tidak. Kemudian faktual, fakta ya, memang benar terjadi. Kalau yang eksposisi itu kan campuran antara fakta dan pendapat. Contohnya adalah perampokan di Alfamart misalnya. Sering ya, kalau yang dulu sampai buka malam-malam, sekarang kan sedang PPKM itu malah jarang ada perampokan ya sekarang. Nah, ini adalah berita. Bunda yakin kalian bisa lah. Kemudian teks eksplanasi. Teks yang menjelaskan mengapa dan bagaimana fenomena alam dan sosial itu dapat terjadi. Masih ingat ini, eksplanasi? Masih materi kelas 8. Betul, kelas 8. Misalnya terjadinya pelangi, itu eksplanasi. Jadi menjelaskan proses terjadinya, bagaimana sesuatu itu bisa terjadi atau mengapa peristiwa itu terjadi. Fenomena alam dan sosial. Kemudian kalau fenomena sosial itu apa? Tawuran remaja. Ya, misalnya kenakalan remaja. Itu fenomena sosial. Ini ya teks eksplanasi ya. Jadi menjelaskan mengapa peristiwa itu dapat terjadi. Kemudian teks tanggapan kritis. Teks yang berisi memberikan tanggapan atau pendapat terkait sebuah persoalan. Jadi di sini berisi tanggapan pro ataupun kontra ya. Sudah ya kayaknya ya. Di kelas 9 ya. Sudah belum? Sudah ya, kan di kelas 9. Ya, kelas 9 yang di semester 1 itu. Itu teks tanggapan kritis. Misalnya gini, judulnya adalah pembelian pesawat pribadi kepresidenan. Nah, ini kan bisa pro, bisa kontra. Ya, ada berbagai tanggapan. Penting tidak sih seorang presiden itu membeli pesawat pribadi atau dibelikan pesawat pribadi? Menurut kalian bagaimana? Enggak. Beli sendiri. Enggak penting lah. Nah, itu kan ada yang berpendapat pro. Karena apa? Karena keselamatan presiden ya, namanya orang nomor 1 ya, nomor 1 di Indonesia. Maka keselamatannya itu juga harus nomor 1. Kalau pakai pesawat komersial, tahu maksudnya pesawat komersial? Pesawat umum itu apa pesawat umum? Iya, umum. Pesawat merakyat. Iya, pesawatnya bareng sama rakyat. Itu kan keselamatannya keselamatannya itu belum terjamin 100%. Kalau pengen terjamin 100% naik tank aja. Larek, misalnya ke Papua apa yo naik tank dari Jawa ke Papua ya. Nah, kalau nyewa itu katanya boros.
Nah, ini namanya teks tanggapan ya. Jadi Naik bis lot laut. ya ben rasake rakyate piye ngono ya. Iya. Nah, Anung ini tuh. teks tanggapan ya. Jadi misalnya pembelian pesawat pribadi kepresidenan, ada yang menanggapi pro, ada yang kontra. Pro karena keamanan presiden itu nomor 1, ada yang kontra. Kenapa nggak nyewa aja? Terus juga daripada buat beli pesawat, kan komersial juga banyak pesawat komersial, mending buat bantu rakyat seperti itu. Nah, ini tanggapan kritis ya. Jadi isinya pro dan kontra. Teks cerpen, cerita pendek, menceritakan kehidupan manusia. Ingat, kehidupan manusia. Kalau yang ada hewan bisa ngomong, bisa bicara, mengalami seperti manusia, itu teks apa namanya? Teks fantasi. Bukan. Fantasi Fabel. kan ada Apa? kekuatan. Oh, Fabel. Oh iya, Fabel. Fabel. Oh iya, aku baru ingat. Iya ya, Fabel. Fabel ya. Kadang ada yang keliru, teks cerpen tapi contohnya tokohnya hewan. Tokohnya ada Iya. gajah, ada apa. Padahal kalau cerpen itu menceritakan kehidupan manusia. Sia. Ya. Ini contohnya cerpen Gunung Kidul kemarin. Mbak siapa itu? Masih ingat? Mbak Kromo. Mbok Kromo. Iya, Mbak Kromo dan Atun itu ya. Bapaknya digebukin, mantap. Betul. Kemudian teks deskripsi. Dari kata deskripsi artinya menggambarkan, mendeskripsikan. Jadi teks ini berisi teks berupa penggambaran suatu benda bisa, tempat bisa, keadaan atau suasana secara rinci dan jelas sehingga seolah-olah pembaca itu dapat melihat, mendengar, mencium atau merasakan apa yang dirasakan oleh penulis. Contohnya, mendeskripsikan keindahan Pantai Nguluran. Kalian tahu enggak Pantai Nguluran? Enggak. Enggak tahu. Lu enggak tahu, baru denger pun. Pantai Nguluran itu pantai di daerah Jogja atau Gunung Kidul gitu. Jadi di pantai itu ada Gunung Kidul deket. Ya, ada itu di atasnya itu ada dibangun sebuah kayak jembatan kaca. iya jembatan kaca, betul, jembatan kaca. Jadi kalian nanti kalau di situ naik di jembatan kaca itu langsung bisa lihat pantainya di atas pantai yang berani ya. Karena langsung airnya kelihatan. Nah, ini Pantai Nguluran. Kalian menjelaskan deskripsi itu berarti menggambarkan keindahan Pantai Nguluran. Jadi seolah-olah ketika membaca itu pembaca itu bisa membayangkan oh Pantai Nguluran itu seperti ini gitu dari kalimat-kalimat penggambaran yang disampaikan di teks deskripsi. Ini ya teks deskripsi. Kemudian teks ulasan. Teks yang berisi penilaian atau review. Penilaian berarti bisa menilai dari kelebihan dan kelemahan ya. Mereview itu berarti tidak hanya menilai kelebihan dan kelemahannya saja, tapi juga menyampaikan sinopsisnya atau ringkasannya juga, menjelaskan identitasnya atau biodata dari buku tersebut juga bisa, atau film. Nih, suatu karya. Biasanya di dalam buku-buku paket itu, contoh teks ulasan itu mesti membahas tentang Laskar Pelangi. Iya. Ya, film Laskar Pelangi. Kalau enggak novel. Ada lagi satunya apa sih? Satunya itu yang karyanya juga Sang Pemimpi. Kan ada lagi novel apa sih yang lupa. Hujan. Ya, Hujan. Novel Hujan. Ya, Nah, itu ya, biasanya Hujan. mengulas paling banyak itu mesti tentang novel Laskar Pelangi itu. Ini penilaian ya, Jadi teks buku paketan ulasan. Jadi menilai kelebihan dan kelemahan buku atau film. Emang kenapa pun kok yang ditunjuk Laskar Pelangi terus kemudian emang gampang nilainya? Karena ini film sekaligus novel yang paling laris di Indonesia. Jadi belum ada setelah Laskar Pelangi itu toh belum ada yang bisa memecahkan rekor dari Laskar Pelangi itu, baik dari filmnya ataupun juga dari novelnya. Jadi kan itu kan awalnya novelnya dulu, terus dari novelnya itu difilmkan. Itu sampai lama sekali penayangannya karena banyak sekali yang ingin nonton. Bahkan kalau zamannya dulu itu pas Laskar Pelangi itu sekolah-sekolah itu wajib siswanya itu menonton film ini karena film ini kan berkisah tentang anak-anak.
perjuangan anak. Pendidikan ya, seorang anak kampung yang akhirnya bisa meraih mimpinya melalui semangatnya di bidang pendidikan. Nah ini makanya sangat Cinta. ayat-ayat cinta. Kalau sekarang ini ya yang lagi ngehits Ikatan Cinta itu. Oke. Sekarang film itu banyak kan kok kurang mendidik menurut Bunda. Ibuku ada pahlawan ke apa itu ada. Kian Santang tuh loh, Bun. Raden Kian Santang. Allah, Kian Santang. Enggak mutu sebenarnya film-filmnya sekarang. Masa pandemi serem. banyak kan di rumah. Serem. Ya. Aduh. Kemudian teks pidato kemarin sudah pernah praktek ya kalian di semester 1 kelas 9. Jadi di sini mengungkapkan pikiran secara lisan di hadapan khalayak ramai. Teks prosedur isinya langkah-langkah melakukan, menggunakan atau memakai sesuatu ya. Contohnya membuat masker itu kan nanti diberitahu langkah-langkahnya. Kemudian cerita inspiratif. Ini baru ya. Karena kemarin mau ajarkan itu kok katanya harus pakai materi ini, banyak perubahan di mari mumet. Tenang. Cerita inspiratif ini teks narasi, cerita, bentuknya cerita, bertujuan untuk menggugah perasaan pembaca. Jadi tujuannya itu untuk menginspirasi atau ketika membaca itu ada mendapatkan sesuatu yang bisa menggugah perasaan. Contoh penebang kayu. Nanti kalian bisa lihat ya di sini. Oh, cerita itu tuh penebang kayu. Nah, contoh penebang Tebanglah kayu. saja saya. Enggak akhirnya habis enggak ada apa-apa pun ya. Jadi di contoh penebang kayu ini Bunda ceritakan sedikit. Yang penting jangan ditinggal tidur. Di penebang kayu ini awal cerita diceritakan ada seorang penebang kayu yang sangat handal. Yang sangat handal sekali dan dia memang tekun ya. Penebang kayu itu sangat tekun. Kemudian ada seorang ibaratnya kayak kontraktor atau apa gitu yang meminta dia untuk menebang kayu yang di hutan yang dia miliki. Hari pertama penebang kayu itu bisa menebang sampai 21 pohon. Seharian itu. Terus hari kedua ternyata yang ditebang itu yang didapatkan hanya semakin sedikit. Hari kedua hanya jadi 17. Hari ketiga 10. Hari keempat 7. Jadi semakin pohon yang dia tebang itu semakin hari semakin sedikit. Padahal dia juga sebenarnya masih tekun dari pagi sampai sore dia berusaha untuk menebangnya itu. Kemudian di bagian resolusinya kan bagian perumitannya itu ya ternyata kok ditebang itu kok semakin hari padahal dia seorang penebang kayu yang handal dan rajin tapi kok semakin hari apa yang dia hasilkan kok semakin sedikit seperti itu. Terus dia menyampaikan ke bosnya tadi, ini mohon maaf ini kayu yang saya tebang ini semakin hari kok semakin sedikit saya juga kurang tahu. Kemudian si bosnya itu menyampaikan, ya karena kapak yang kamu gunakan itu, jadi gini, kamu terlalu sibuk menebang kayu sehingga kapakmu itu tidak kamu urusi. Jadi dalam artian dia pakai kapaknya terus, tapi kapaknya itu tidak pernah diasah atau dipertajam ya, sehingga usahanya itu kayak kurang maksimal. Dari cerita ini memberikan inspirasi kepada kita bahwa kita itu di dalam bekerja atau belajar itu jangan cuma asal rajin. Tahu maksudnya? Tahu. Rajin banget. Tapi nggak tahu mau apa. Rajin banget, tapi kurang cerdas gitu loh. Jadi kurang efektif akhirnya belajar. Jadi gini, kalian belajar, besok mau ujian sekolah bahasa Indonesia. Udah jelas dikasih kisi-kisi ya, misalnya. Sudah jelas dikasih kisi-kisi. Tapi karena terlalu itu rajin atau mungkin dia kurang persiapan atau bagaimana ya. Dia mempelajari buku dari kelas 7 sampai kelas 9. Semua bab dia pelajari.
Rajin, bagus, tapi kan kurang cerdas ya. Mau ada kisi-kisi, kenapa nggak bedah kisi-kisi itu saja? Kelamaan. Nah, ini namanya cerita inspiratif ya, betul. Gitu ya, ini namanya cerita inspiratif. Kemudian ini hari ini Bunda bahas 2 teks dulu strukturnya. Yang pertama adalah struktur teks eksposisi. Ini tadi ada 12 teks. Eksposisi, persuasi, fantasi, berita, eksplanasi, tanggapan kritis, cerpen, deskripsi, ulasan, pidato, prosedur, inspiratif. Nah, sekarang struktur teks eksposisi. Kalau disingkat itu TAPU, ya, tesis, argumen, dan penegasan ulang. Tesis, pernyataan pendapat atau pendahuluan, yakni berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahas. Jadi di sini berkenaan dengan isu, masalah, ya, di bagian tesis. Kemudian rangkaian argumen, nomor 2 argumen, berupa pendapat, argumen penulis sebagai penjelasan atas tesis yang dikemukakan. Nah, di sini juga dikemukakan sejumlah fakta untuk memperkuat argumen. Kemudian penegasan ulang atau rekomendasi. Ini perumasan kembali secara ringkas. Jadi ini kayak penguatan pendapat akhir dari si penulis terkait dengan apa yang sudah disampaikan. Jadi kayak menegaskan kembali, ini loh pendapat saya, seperti itu. Contohnya ini, dapat Bunda klik. Bisa enggak ya? Contoh teks eksposisi. Nih, realita hukum di Indonesia. Berarti ini nanti menjelaskan tentang hukum di Indonesia. Memaparkan. Pernyataan pendapat atau tesis. Hukum di Indonesia sebenarnya telah mengatur bagaimana para pelaku tindak kriminal dihukum berdasarkan undang-undang. Nah, tesisnya di sini akan mengangkat sebuah isu dulu ya. Hukum di Indonesia itu kan sebenarnya sudah ada undang-undangnya. Tapi kenyataannya sering terjadi ketidakadilan hukum yang sangat merugikan berbagai pihak. Bisa dikatakan hukum tajam ke bawah tapi tumpul di hadapan para koruptor. Nah, ini mengangkat isu bahwa hukum di Indonesia itu walaupun sudah ada undang-undangnya tapi tajam ke bawah, tumpul di atas, seperti itu, atau di hadapan para koruptor. Ini argumentasinya, alasannya. Harusnya alasannya harus disertai juga dengan fakta ya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa para pelaku korupsi mendapatkan hukuman yang lebih rendah dibandingkan para pelaku kejahatan lainnya. Bahkan ada beberapa koruptor yang menerima fasilitas sekelas hotel mewah di penjara. Tentunya kita sering sekali mendengar berita maling yang dihajar massa sampai tewas. Ya, kayak Mbah Kromo itu ya, Pak Kromo itu maling ubi aja sampai meninggal ya. Tapi yang koruptor. Oh, Nah, nggak apa. Kan nggak ingat kamu. Sedih kan jadinya. Namun rasanya kita belum pernah dengar ada koruptor sedih. yang dihajar sampai mati. Ada enggak, Sal? Enggak ada ya? Nggak ada. Mari kita Nggak ada. buat. Bahkan sampai itu ya, katanya ya dapat fasilitas itu masih bisa koneksi dengan orang-orang di luar itu. Ya kayak mungkin kayak film mafia itu loh. Masih bisa menghilangkan jejak-jejaknya dan sebagainya. Di layar-layar televisi mereka malah bisa berbangga diri dengan menunjukkan senyumnya. Astagfirullah. Kemudian ini menegaskan ulang. Bahkan ada loh ya mantan koruptor tapi jadi pejabat lagi. Miris ya. Indonesia piye. Penegasan ulang. Hukum di Indonesia hanya tegas ketika berhadapan dengan rakyat kecil saja. Jadi di sini menegaskan kembali apa yang disampaikan. Sebagai contoh kita bisa mengingat kasus Nenek Asyani. Hanya karena dugaan pencurian kayu, beliau terancam hukuman penjara sampai 5 tahun. Jelas-jelas tidak adil apabila dibandingkan dengan hukum yang diterima para koruptor. Nah, ini adalah teks eksposisi ya. Jadi ada tesisnya, isu yang mau diangkat apa, kemudian ada argumentasi, alasan dan juga fakta, kemudian penegasan ulang, menegaskan kembali terhadap apa yang disampaikan.
Seperti itu. Ini ya contoh teks eksposisi. Kemudian teks deskripsi, jelas ini. Ada identifikasi, klasifikasi, deskripsi. Intinya kalau teks deskripsi itu berupa penggambaran, menggambarkan. Kalian ketika membaca itu bisa membayangkan. Contoh, sekelas saya memiliki lingkungan yang sangat bersih. Lingkungannya bersih, bisa dibayangkan. Tempat parkir yang luas dan lapangan upacara. Ada lapangan upacaranya, ada tempat parkirnya yang luas. Sekelas saya memiliki 3 bangunan utama sebagai tempat belajar siswa, gedung A, gedung B, dan gedung C. Terus ini memiliki cukup ruang di lab komputer, warna merah. Jadi di situ, di deskripsi itu mungkin bisa menjelaskan warna. Kalau mendeskripsikan orang juga dari usianya, rambutnya, dan sebagainya. Ini teks deskripsi. Ya, sementara ini dulu yang kita bahas hari ini, jenis-jenis teks dan strukturnya 2 teks dulu. Besok kita sambung struktur teks yang lain. Sampai di sini ada pertanyaan? Enggak. Tidak ada. Bisa di print ya, yang Loh, itu utamanya di yang mana tuh Benti? Yang ekskul baru itu yang tanggal 25 itu kan. iya, materinya di situ yang Nggak bisa baru dibukain 25. disuruhnya itu apa? Belajar yang urut ya, itu bisa dibuka. Berarti kamu harus buka yang bawahnya dulu, sebelumnya dulu. Yang mana yang kemarin itu? Ya, bedah kisi-kisinya di Loh, sudah dibuka. Loh itu kayak apa sih? Masa nggak Nggak bisa? bisa. Sudah Coba kamu dibuka. kamu coba share di sini. Oh, sebentar. Wah, Bunda ini tak 3 baca menit. chat. Wah, 3 menit lagi udah hiba.